Sobat Isomat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel YouTube Isomat bersama saya Kak Munjai. Kalian masih ingat nggak apa itu persamaan linear satu variabel? Di SMP dulu kita pernah mempelajarinya loh. Nah, di konten kali ini Kak Munjai akan membahas yang berkaitan tentang persamaan linear satu variabel. Apa itu sih? Bener banget, persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu nih nilai mutlak itu apa? Kalau masih mengingat-ingat atau kalian masih lupa atau belum tahu, sebaiknya kita belajar bareng ya dan mengingat-ingat kembali apa itu nilai mutlak. So, stay di channel YouTube Isomat. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, lalu nyalakan loncengnya. Tereng! Ingat, subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya buat subscribe. Nilai mutlak disebut juga nilai absolut atau modulus. Kalian bisa cari ini di internet. Untuk mempermudah kita belajar nilai mutlak, Kak Munjai punya ilustrasi garis bilangan. Apabila nih Kak Munjai dari titik asal 0, Kak Munjai mau menuju ke titik 4. Kak Munjai harus ke arah mana? Ke kanan atau ke kiri? Iya, ke kanan. Jaraknya berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata jaraknya 4. Kalau Kak Munjai mau menuju ke titik 4 dari titik asal 0, Kak Munjai harus ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Jaraknya berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Arahnya beda. Titiknya yang kita tuju beda. Tapi kok jaraknya sama ya? Nah, keunikan jarak ini namanya nilai mutlak. Kalian udah bisa belum menyimpulkan apa itu nilai mutlak? Coba kita kait-kaitkan. Kalau belum bisa, Kak Munjai bantu ya. Jadi nilai mutlak itu adalah jarak antara bilangan yang kita maksud atau yang kita tuju itu dari titik asal 0 tanpa memperhatikan arahnya, entah mau ke kiri, ke kanan, atau kemanapun, itu tidak diperhatikan. Yang diperhatikan adalah jaraknya. Kalau jarak nih kan nggak boleh nih negatif, berarti nilai mutlak juga sama, nggak boleh negatif. Nilai mutlak itu harus positif atau setidaknya 0. Nah, kalau kita kaitkan nilai mutlak dengan kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita bisa petik dari nilai mutlak? Coba kalian bayangkan, manusia itu kan makhluk sosial. Kita menggunakan lisan kita untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Padahal lisan kita itu bisa berucap positif ataupun negatif, atau bisa juga diam. Nah, apabila kita memutlakkan lisan kita, maka apa yang terjadi? Apa yang keluar dari lisan kita ini akan selalu bernilai positif, atau setidaknya bernilai 0 atau diam. Jadi alangkah baiknya kalau kita semua, kalian dan juga Kak Munjai, memutlakkan lisan kita agar selalu berkata positif atau setidaknya diam.
Oke lah, kita lanjut ke definisi saja ya. Apa sih definisi nilai mutlak? Definisi nilai mutlak adalah ini. Misalkan X bilangan real, maka yang Kak Munjai lingkarin ini adalah simbol yang dibaca nilai mutlak X, dan didefinisikan nilai mutlak X sama dengan ada dua hasil. Yang pertama X untuk X lebih dari atau sama dengan 0, dan yang kedua negatif X untuk X kurang dari 0. Dari sini Kak Munjai akan berusaha menjelaskan apa sih maksudnya. Jadi kalau ada bilangan yang dimutlakkan seperti ini, maka hasilnya itu bisa dua. Yang pertama adalah bilangan itu sendiri atau bilangan yang ada di dalam nilai mutlak itu sendiri. Apabila itu terjadi apabila bilangan tersebut bernilai positif atau 0. Lalu kalau seandainya yang ada di dalam nilai mutlak itu bernilai negatif, maka hasil yang diperoleh adalah negatif dari bilangan yang ada di dalam nilai mutlak. Jadi kalau di dalam nilai mutlak tadi kan bernilai negatif, maka negatif atau lawan dari negatif hasilnya positif. Oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Di sini Kak Munjai ada 3 contoh. Yang pertama, nilai mutlak 3. Di dalam nilai mutlak ini 3 itu bernilai positif atau negatif. Nilainya positif. Kalau nilainya positif, kita bisa pakai definisi yang pertama. Berarti hasilnya adalah bilangan yang ada di dalam nilai mutlak itu sendiri, yaitu 3. Sekarang kita ke nomor 2, nilai mutlak 0. Karena nilai mutlak 0 itu bernilai 0 ya, maka langsung aja ditulis sama dengan 0. Yang ketiga, ini nilai mutlak negatif 5. Nilai mutlak negatif 5 berarti yang ada di dalam nilai mutlak bernilai apa? Negatif. Kalau bernilai negatif, kita bisa memakai definisi yang kedua. Maka hasilnya adalah lawan dari yang ada di dalam nilai mutlak. Jadi kita bisa tulis, ini kan negatif X, kita tulis negatifnya ditulis dulu, X-nya yaitu apa tadi? Negatif 5 ya, berarti kita tulis negatif 5. Negatif dengan negatif hasilnya positif, berarti positif 5. Positifnya nggak usah ditulis, tinggal langsung 5 saja. Seperti itu. Bagaimana sobat? Apakah sudah paham? Semoga kalian paham ya. Setelah kita tadi belajar nilai mutlak, saatnya kita belajar persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, tadi kan kita sudah mengotak-atik nilai mutlak X nih. Sekarang saatnya kita mengotak-atik nilai mutlak yang bentuknya aljabar. Misalkan A, B, C, dan X itu bilangan real, maka nilai mutlak AX ditambah B sama dengan ada dua hasil. Yang pertama AX ditambah B atau bilangan yang ada di dalam nilai mutlak itu sendiri sesuai dengan definisi nilai mutlak. Untuk atau syaratnya adalah AX ditambah B lebih dari atau sama dengan 0. Kita akan membuat X lebih dari atau sama dengan titik-titik. Nah, seperti itu. Berarti langkahnya bagaimana? Langkah adalah kita harus membuat pembuat 0 dari AX ditambah B.
Jadi bisa kita tulis AX ditambah B sama dengan 0. Ini akan ekuivalen dengan B-nya kita pindah ruas menjadi negatif, sehingga AX sama dengan negatif B. A-nya juga kita pindah ruas. A itu kan perkalian dengan X, berarti kalau perkalian dipindah ruas jadi pembagian. Ekuivalen dengan X sama dengan negatif B per A. Nah, hasilnya ini kita transformasikan ke dalam X lebih dari atau sama dengan negatif B per A. Untuk hasil yang kedua, sesuai dengan definisi, ada negatifnya di depan. Jadi kita tulis negatif kurung buka AX ditambah B kurung tutup. Jangan lupa dikasih kurung ya, karena nanti hasilnya berbeda kalau kalian tidak memberikan kurung. Nah, ini syaratnya untuk AX ditambah B kurang dari 0, atau bisa juga ditulis X kurang dari negatif B per A. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Contoh nomor 1, tentukan nilai mutlak X ditambah 2 untuk X bilangan real. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita menggunakan definisi. Nilai mutlak X ditambah 2 sama dengan ada dua hasil. Yang pertama X ditambah 2, syaratnya untuk X lebih dari atau sama dengan, sesuai dengan definisi itu kan ada negatif B per A, maka kita bisa tulis B nya itu adalah 2 dan A nya itu adalah 1, yaitu koefisien dari X. Nah, ini akan ekuivalen dengan X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Untuk hasil yang kedua, kita tulis negatif kurung buka X ditambah 2 kurung tutup. Syaratnya untuk X kurang dari atau sama dengan negatif 2 seperti atas ya, tinggal tandanya kita ubah menjadi kurang dari. Kita langsung ke nomor 2, tentukan nilai mutlak min 2X ditambah 5 untuk X bilangan real. Di sini ada negatifnya, jadi jangan sampai keliru. Bagaimana cara menyelesaikannya? Menggunakan definisi. Nilai mutlak min 2X ditambah 5 sama dengan ada dua hasil. Yang pertama, bilangan yang ada di dalam nilai mutlak itu sendiri, yaitu negatif 2X ditambah 5. Syaratnya untuk X lebih dari atau sama dengan, nah ini sesuai dengan definisi, berarti B-nya kita ganti dengan 5 dan A-nya itu kan sebagai koefisien X, berarti kita tulis negatif 2. Nah, di sini ada negatif dibagi negatif, hasilnya apa? Positif. Jadi nanti hasilnya positif. Jadi ekuivalen dengan X lebih dari atau sama dengan 5 per 2. Untuk hasil yang kedua, yaitu ada negatifnya, jangan lupa, negatif kurung buka min 2X ditambah 5 kurung tutup. Syaratnya untuk X kurang dari 5 per 2. Sampai di sini, apakah masih bingung? Kalau bingung, kalian bisa tulis di komentar. Tadi kan kita sudah membahas nilai mutlak secara aljabar. Nah, lalu bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak? Nah, di sini Kak Munje mempunyai 5 contoh soal yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Penjelasan dari kelima contoh soal ini akan kamu bahas di konten berikutnya, yaitu persamaan linear satu variabel yang membuat nilai mutlak part 2. So, kalian bisa keep watching dan selalu ikutin konten-konten dari Isomat. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu lagi buat share ke teman-teman kalian, dan setelah ini kalian langsung like video ini.